Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi mata kuliah pendidikan lingkungan hidup tentang gelandangan. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 5, yaitu 1. Gertruida Margareta Pangestuti, 2. Mia Intan Lestari, 3. Nur Azizah, 4. Rini Artikasari, 5. Viodia Tesia Oktaviani. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan tunawisma atau gelandangan di ibu kota. Yang pertama, apa itu tunawisma? Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu pengertian gelandangan? Gelandangan adalah istilah dengan konotasi negatif yang ditujukan kepada orang-orang yang mengalami keadaan tunawisma. Sejarawan Ong Hok Ham mendefinisikan gelandangan atau tunawisma sebagai pengembara. Istilah gelandangan berasal dari gelandang, yang berarti yang selalu mengembara, yang berkelana atau lelana, menurut istilah dahulu, dan yang lebih netral sifatnya. Nah, kemudian DKI Jakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota pengadu nasib. Jakarta selalu dianggap kota yang paling mudah mencari uang. Tidak heran Jakarta sangat padat penduduknya. Banyak mereka warga desa sengaja datang ke Jakarta untuk mencari uang. Sebagian dari mereka yang mungkin memiliki mental kuat dan mau berusaha akan memilih untuk mencari pekerjaan yang layak. Tetapi banyak juga sebagian dari mereka yang hanya modal nekat datang ke Jakarta dan karena keterbatasan pendidikan serta keterbatasan fisik lebih memilih untuk mencari uang dengan mengemis. Masalah tunawisma di Indonesia merupakan masalah krusial, dengan sekitar 3 juta orang tercatat sebagai tunawisma dengan 28.000 berada di Jakarta. Yang dimaksud dengan masalah krusial yaitu masalah yang gawat sehingga perlu segera ditangani. Dikutip dari liputan6.com pada September 2015, menurut catatan Komisi HAM PBB, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota dengan populasi tunawisma terbesar di dunia. Menurut sensus, pada tahun 2000, 1,6% populasi Indonesia adalah tunawisma, sedangkan pada tahun 2010, sekitar 28.364 orang kehilangan tempat tinggal di Jakarta. Setelah 15 tahun, jumlah tersebut pasti bertambah berkali-kali lipat. Apalagi di Jakarta sering terjadi banjir yang menyebabkan menaiknya lebih banyak tunawisma. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS
merupakan masalah yang menghambat seseorang untuk melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Hambatan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan seperti terjadinya bencana dan lain sebagainya. Dikutip dari laman kompas.com pada bulan Mei 2020, sebanyak 259 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS terjaring di Jakarta Timur dan ditampung di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Adapun PMKS tersebut terdiri dari pengemis, pemulung, pengamen, juru parkir liar, orang terlantar, ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan, dan lain sebagainya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mulai berkurang dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan September berdasarkan data Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikut ini yaitu data penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di luar panti pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2019. Berdasarkan data Kota Administrasi Jakarta Pusat, didapatkan informasi terkait jumlah PMKS di Jakarta Pusat. Jenis PMKS di Jakarta Pusat diantaranya anak jalanan, asongan, gelandangan, penderita cacat, pengamen, pengemis, psikotik atau stres, terlantar, dan lain-lainnya. Jumlah anak jalanan di DKI Jakarta bulan Juli ke Agustus mengalami penurunan, sedangkan bulan September kembali naik. Untuk asongan dan pengemis mengalami kenaikan dalam 3 bulan terakhir. Jumlah yang paling banyak yaitu gelandangan. Pada bulan Juli berjumlah 17 orang, meningkat menjadi 18 orang pada bulan Agustus, dan kembali turun pada bulan September. Kategori psikotik atau stres jumlahnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan 8 jenis PMKS lainnya. Jumlah ini berfluktuasi. Pada bulan Agustus ada 17 orang dan mengalami penurunan pada bulan September menjadi 12 orang. Untuk kategori lain seperti penderita cacat tidak ada yang tercatat pada bulan Agustus dan September. Selanjutnya bisa kita lihat terdapat diagram lingkaran dari persebaran jumlah PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah DKI Jakarta. Yang pertama yaitu diduduki oleh Jakarta Selatan dengan jumlah 30,07%. Yang kedua yaitu Jakarta Utara dengan jumlahnya 22,83%. Yang ketiga yaitu terdapat Jakarta Barat dengan jumlahnya 20,65%. Yang keempat yaitu Jakarta Timur dengan 13,77%. Dan yang terakhir yaitu Jakarta Pusat dengan jumlah 12,68%. Dari diagram bisa kita lihat bahwa jumlah PMKS paling sedikit yaitu terdapat di wilayah Jakarta Pusat. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena kota Jakarta Pusat mendapatkan perhatian lebih, selain sebagai ibu kota juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Namun, kota-kota lainnya pun diharapkan juga lebih mendapatkan perhatian pemerintah agar jumlah PMKS untuk setiap wilayah di DKI Jakarta dapat terus berkurang. Lalu, bagaimanakah nasib tunawisma selama pandemi COVID-19?
Sudah diketahui bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020 hingga saat ini, dan hal ini memberikan dampak yang cukup banyak bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, dan hal ini pun membuat jumlah PMKS khususnya di DKI Jakarta terus meningkat. Pada tahun lalu, hingga 1 bulan COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia dan tercatat 2.738 kasus positif. Pada Selasa 7 April 2019 belum ada informasi resmi tentang perlindungan tunawisma yang diterbitkan oleh pemerintah. Padahal pada bulan Agustus 2019, pemerintah memperkirakan ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Dan bisa dilihat terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu terdapat gambar seorang bapak yang sedang duduk di trotoar jalan dan seorang anak kecil berada di dalam gerobak. Hal ini sangat memberikan kesan betapa pahitnya kehidupan di wilayah DKI Jakarta. Dan gambar kedua yaitu terdapat seorang pengamen atau gelandangan yang sedang terjaring razia oleh Satpol PP dan akan diserahkan kepada dinas sosial. Irwandi selaku PLH Wali Kota Jakarta Pusat menyebut para tunawisma di Jakarta umumnya mempunyai rumah di kampung halaman mereka. Pemerintah kota pun sudah berkali-kali memulangkan para tunawisma yang menggelandang di jalanan ibu kota. Namun, mereka kembali datang ke Jakarta. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki mata pencaharian di kampung halaman dan mereka mencoba untuk mengadu nasib di wilayah DKI Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Bab 1. Ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Bab 2. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Pasal 2. Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif, bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada bab 3 usaha preventif. Sesuai dengan pasal 5, usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Selanjutnya ada pasal 6, usaha bagaimana yang dimaksud dengan pasal 5. Dilakukan antara lain dengan 1. Penyuluhan dan bimbingan sosial. Menurut keputusan Menteri Sosial, pusat penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dimaksudkan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluhan sosial, baik secara lisan, tulisan, maupun perayaan
kepada kelompok sasaran sehingga munculnya pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemampuan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yang kedua, pembinaan sosial adalah suatu usaha yang dilakukan secara sistematik untuk membentuk dan berubah perilaku dalam suatu lingkungan bersama menjadi perilaku yang lebih baik, serta dapat menjalankan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, memperluas kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kelima, pemukiman lokal. Yang dimaksudkan adalah sebuah usaha untuk mengubah pemukiman lokal tersebut. Gelandangan atau tunawisma itu identik dengan pemukiman kumuh dan kotor. Usaha yang dilakukan merubah pemukiman itu menjadi lebih baik, bersih, dan tertata. Seperti dibuatnya taman baca untuk usaha menambahkan kualitas lingkungan tersebut, atau berubah lingkungan tersebut menjadi kawasan wisata, seperti desa warna-warni supaya menambah penghasilan masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya yang keenam, peningkatan derajat kesehatan. Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat. Gizi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan, dan menjadikan pertumbuhan yang normal. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.